Pemirsa dengan informasi terkait dengan cinta segitiga yang berujung maut. Ya, ini terjadi seorang calon legislatif, Indriana Dewi Eka, meregang nyawa di Bogor, Jawa Barat. Rekonstruksi pembunuhan Indriana Dewi Eka mengungkap sederet fakta sebelum jenazahnya dibuang di bawah tebing Batu Gajah, Desa Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat pada Minggu 25 Februari lalu. Semua berawal dari cinta segitiga antara korban dan sepasang sejoli, namun akhirnya melibatkan orang ketiga sebagai eksekutor. Menurut keterangan polisi, perempuan berinisial DP berperan sebagai otak pelaku. Awalnya, korban diajak nongkrong di salah satu warung kopi di Bukit Pelangi, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, Indriana diajak ke arah puncak dan nyawanya pun meregang setelah eksekutor atas perintah pelaku dan otak pelaku menjerat leher korban menggunakan ikat pinggang. Usai membunuh, barang-barang berharga milik korban diambil. Jenazah korban sempat dibawa-bawa oleh para pelaku ke beberapa kota, hingga akhirnya Kota Banjar menjadi tempat perhentian mereka dan membuang jenazah di bawah tebing Batu Gajah. Di mana peristiwa ini berawal dari penemuan sosok mayat yang ada di Kabupaten Banjar. Kita dapat dari data sana bahwa ini seorang mayat perempuan dengan identitas namanya Indriana Dewi Eka Saputri. Dari situ kita kembangkan, kemudian mendapatkan seorang pelaku, satu inisial DA, kemudian DP dan MR. Kota pelakunya adalah DA dan DP, sepasang kasih, kemudian eksekutornya adalah MR. Nah, peristiwanya setelah mereka melakukan pembunuhan di sini, jenazah sempat dibawa ke Jakarta, kemudian ke Cirebon, Kuningan, sampai dengan dibuang di wilayah Kabupaten Banjar. Cinta segitiga dan uang 50 juta rupiah ternyata bisa membuat para pelaku menghilangkan nyawa. Polisi menjerat para pelaku dengan hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Arif Permana, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan berlatar belakang cinta segitiga kerap membuat kita bertanya-tanya, kok bisa cinta dan atau cemburu membutakan mata dan juga nurani manusia? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog Novita Tandri yang saat ini sudah bergabung di NTV Prime. Mbak Novita, jadi dari kacamata seorang psikolog, ada kasus pembunuhan berlatar belakang cinta segitiga. Bagaimana seorang psikolog melihat peristiwa ini? Juga saksi-saksi yang ada, tetapi kalau selintas melihat dari berita yang sudah ditayangkan termasuk dari Nusantara TV ini, saya melihat bahwa kecemburuan menjadi tema utama mungkin dalam kasus ini terjadi ya Mbak Patricia dan Mas Irsal. Kecemburuan yang berdampak kehilangan nyawa dari kita sebut cinta segitiga yang terjadi di dalam kasus yang Bogor ini, Mbak. Saya melihat bahwa kalau kita bicara tentang cemburu, kecemburuan berasal dari kata Yunani artinya zelos ya. Zelos artinya persaingan atau bagaimana intensitas perasaan kita dengan merasa bahwa kita memiliki perasaan tidak diinginkan. Jadi kecemburuan yang besar dan akhirnya berdampak dengan memutuskan menghilangkan nyawa seseorang yang seperti terjadi di kasus di Bogor ini, Mbak. Ya, Mbak Novita, di zaman yang realistis seperti saat ini, apakah istilah cinta itu buta, terus kemudian cinta itu bisa menghilangkan akal sehat, itu masih terjadi dengan masyarakat Indonesia? Masih sangat bisa, Mbak, Mas Irsal. Karena kalau bicara tentang memiliki seseorang, perasaan tidak bisa memiliki atau merasa ada persaingan di sana dengan cara yang paling singkat adalah dengan menghilangkan nyawa yang tentunya harus kita gali lagi lebih dalam apakah sang pelaku ini memiliki gangguan kesehatan mental. Kita harus juga observasi, trace back ke belakang, apakah ada trauma-trauma dari pelaku atau dua orang pelaku kalau nggak salah di sini ya, sambil kita terus harus melihat bagaimana kasus ini berlanjut sampai di mana. Tapi kalau buat saya, keinginan untuk memiliki sepenuhnya tanpa dibagi dengan orang lain, ini yang disebut dengan kecemburuan. Tetapi kecemburuan itu sendiri sebenarnya
kalau dalam porsi yang tepat juga baik, Mas, Mbak. Tidak selalu hal yang negatif. Jadi mendorong, memotivasi kita untuk belajar dari keberhasilan atau keuntungan, kebaikan dari orang lain daripada kita, untuk membuat kita menjadi lebih baik. Belajar apa sih yang kita tidak punya, lalu kita belajar dari sana supaya saya bisa memperlengkapi, memperbaiki, mengimprovisasi diri kita sendiri. Tetapi kalau ini kan dengan cara menghilangkan nyawa orang lain yang tentunya sangat tidak bisa dibenarkan. Mbak Novita, tapi menggambarkan kemudian fase-fase yang mungkin dilalui seseorang saat ia cemburu sampai akhirnya ia memutuskan untuk membunuh seseorang karena perasaan cemburu itu, apa sebetulnya yang dialami dalam fase-fase ini, Mbak? Ini perlu dilihat sih ya, Mbak, ya. Karena kalau kita bicara kecemburuan bisa terjadi bukan saja di dalam relasi percintaan, romantic relationship, tapi juga bisa terjadi di dalam sibling rivalry, Mbak Patricia, antara kakak dengan adik, kakak yang merasa bahwa selama ini cinta kasih sayang didapatkan dari ke dia penuh, sekarang harus dibagi dengan adiknya. Persaingan ini bisa terjadi bahkan di dalam skup yang paling sederhana di dalam keluarga. Kita masuk bagaimana kecemburuan kalau tidak diberikan sejak kecil dari orang tua kepada anak dengan kasih adil dan merata, mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari kecil, sehingga pada saat dewasa mereka ingin memiliki sepenuhnya dengan yang tadi kita sebut dengan kata cinta buta, dan akhirnya menutup semua panca indera termasuk dengan panca indera di dalam hati, Mas dan Mbak. Dan akhirnya dengan cara singkat, paling gampang tidak memikirkan konsekuensi, karena ini kecerdasan sekali lagi, keterampilan yang harus dipunyai oleh seseorang. Sehingga pada punya perasaan emosi terjadi, emosi banyak macam ya, termasuk salah satunya ini cemburu. Kalau didominasi dengan amarah, tidak memikirkan konsekuensi, akhirnya hal ini yang terjadi. Baik, Mbak Novita, terakhir mungkin yang saya ingin perjelas, apakah kecemburuan ini dilatar belakangi oleh pengembangan dari rasa iri, atau mungkin sebaliknya juga bisa dari mereka yang sudah punya memiliki rasa iri dengan orang yang tidak punya, ataupun sudah dipastikan orang yang tidak punya akan iri dengan orang yang punya, begitupun pola kecemburuan ini terjadi begitu? Bisa beragam faktornya, Mas Irsal. Tapi kalau buat saya untuk mengatasi rasa cemburu, mungkin beberapa tips yang saya bisa sampaikan adalah komunikasi. Akui perasaan Anda, bicarakan. Kalau ini dalam romantic relationship ya, artinya hubungan percintaan, akui perasaan Anda bahwa Anda tidak suka, Anda tidak setuju dengan cara yang baik-baik. Bicarakan kondisi perasaan Anda dengan pasangan Anda, dengan partner Anda. Ini yang Anda rasakan, Anda punya gangguan makan, gangguan tidur, tidak bisa berfokus, konsentrasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sehingga tidak terus-menerus dipacu dengan kepikiran yang negatif dan akhirnya mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Bangun rasa percaya diri bahwa Anda berharga, karena biasanya kecemburuan datang dari rasa yang tidak, rasa percaya diri yang rendah. Jadi bangun rasa percaya diri ini sehingga kita tahu bahwa kita berharga. Tegaskan batasan dalam hubungan, kalau memang nggak suka, tegaskan bahwa hal-hal yang ingin dan tidak ingin kita inginkan di dalam satu hubungan itu dibicarakan. Jadi mungkin beberapa tips sehingga tidak lagi di dalam kecemburuan, amarah, luapan emosi, akhirnya menghilangkan nyawa orang lain. Jadi memang kemampuan untuk mengelola emosi itu sendiri kemudian yang harus dimiliki oleh seseorang saat melewati proses-proses atau fase-fase yang dari cemburu mungkin akan mengarah ke melakukan tindakan kekerasan, bahkan mungkin sampai dengan pembunuhan. Mbak Novita Tandri, seorang psikolog, terima kasih banyak waktunya untuk NTV Prime. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, kita berdialog lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Novita. Terima kasih Mbak. Terima kasih.